Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kajian kita yang ke-71. Kajian kita yang ke-71. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dzalika. Amin. Kajian kita yang ke-71 akan membahas tentang al-mabadi'u al-isna asyar li tahdidil ahdafi. 12 prinsip untuk mendefinisikan tujuan. Jadi mendefinisikan, membumikan, merealisasikan sebuah tujuan ada 12 prinsip. Al-mabadi'u al-isna asyar bermula 12 prinsip litahdidil ahdafi, untuk mendefinisikan tujuan, untuk merealisasikan tujuan. Apa 12 itu? Nomor 1 adalah haddid jayyidan madza turidu. Itu nomor 1. Tentukan dengan baik apa yang Anda inginkan. Tentukan dengan baik apa yang Anda inginkan. Haddid jayyidan. Tentukan dengan baik madza turidu, apa yang Anda inginkan. Itu nomor 1. Anda ingin apa? Tentukan dengan baik, yang jelas, clear. Jangan abu-abu, jangan remeng-remeng. Jelas, saya ingin apa, kayak gitu. Aduh, saya ingin apa ya? Nah, itu nggak bisa. Saya mau ingin es apa dawet ya. Es sama dawet aja udah bingung. Harus jelas. Tujuan ditentukan dengan clear dan jelas. Raqiz kullal adwa'i ala hadafika. Ij'alhu jaliyan wadihan. Kamilal ma'alimi. Wadihat tadarisi. Wadihat tadarisi. Fi kitabatin mut'atil amali. Yunabbihana Dennis Whitley. Ila hadzal makna biqaulihi hatta nasila ila makanin yajibu awalan an na'lama ila aina nattajihu. Ini orang punya tujuan, tentukan tujuannya dengan jelas sekali. Jangan nggak jelas. Kalau nggak jelas Anda bingung. Anda bingung, itu membuang waktu, membuang-buang tenaga,
membuang-buang harta, uang ya hilang, waktu hilang, tenaga hilang, rugi kalau nggak jelas. Rakis kullal adwa'i ala hadafika. Fokuskan semua sorotan pada tujuan Anda. Rakis, fokuskan kullal adwa'i akan semua sorotan ala hadafika akan tujuan Anda. Jadi jelas ibaratnya PowerPoint disorot jelas. Ij'alu jaliyan wadihan. Buat itu jelas. Buatlah itu jelas. Kamilal ma'alimi. Ij'alu jadikan jalian, ij'alu jadikan pada hadaf, jadikan jalian wadihan dengan jelas. Kamilal ma'alimi dan penuh dengan fitur. Wadihat tadorisi, wadihat tadorisi dan medan yang jelas. Medan yang jelas. Fi kitabati mut'atil amali, dalam menulis kesenangan kerja, dalam menulis kesenangan kerja. Yunabbihana, Yunabbihana mengingatkan pada kita. Siapa? Dennis Wedley. Dennis Wedley mengingatkan ila hadzal makna, pada makna ini biqauli, dengan ucapannya Dennis Wesley. Jadi membuat tujuan harus jelas, fokus pada untuk menyorot sorotannya tujuan Anda. Ij'alhu jaliyan wadihan, jadikan itu lebih jelas, banyak fitur-fiturnya. Jadi kalau banyak fiturnya itu juga harus ditulis dengan jelas. Wadihat tadaris, area yang jelas, jangan abu-abu, areanya harus jelas. Dalam menulis kesenangan kerja, Dennis Wedley telah mengingatkan kita pada makna ini. Dennis Wesley berkata, hatta nasila ila makanin yajibu awalan an na'lama ila aina nattajihu. Ini kata Dennis Wesley. Dennis Wesley mengatakan bahwa sampai kita mencapai suatu tempat yang kita harus terlebih dulu tahu kemana tujuan. Sampai kita mencapai suatu tempat, kita wajib mengetahui lebih dulu kemana tujuannya. Nah, itu kata Dennis Wesley. Kita bisa sampai ke Mekah, ke Ka'bah, itu kita wajib lebih dulu tahu kemana kita menuju. Kemana kita menuju? Mau ke Mekah, menujunya ke Amerika, ya nggak ketemu. Itu kata Dennis Wesley. Dennis Wesley berkata, atanasila, sehingga kami
nyampe ila makanin pada suatu tempat, yajibu yang wajib awalan pada pertama-tamanya, wajib pertama-tamanya anak lama untuk mengetahui siapa kita, mengetahui ila aina, kemana natajihu, kita menuju kemana. Sebelum kita menuju kemana, kita harus tahu tempat itu, tempat yang dituju apa. Amerika apa Mekah, kayak gitu. Nah, kalau nggak tahu, beli tiketnya aja udah salah nanti. Kita mau pergi ke Amerika apa ke Mekah ya? Amerika Mekah. Yalah, saya mau pergi ke Mekah, tapi beli tiketnya Amerika, ya nggak nyampe. Minal mudhiki an-najidas sayra wa nas mirus sa'idi lil wusuli ila hadafi ghairi wadihil ma'alimi wa ghairi muhaddatin bidiqqatin fa hadha min sya'nihi ayyudayyal waqta wal juhda. Ini persoalannya sangat lucu untuk menemukan perjalanan dan menggulung tangan, lengan tangan, cancut untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Tidak jelas definisinya dan tidak tepat karena ini akan membuang-buang waktu dan tenaga. Jadi akan sangat lucu kalau ada orang sudah menemukan perjalanannya, sudah menggulung tangannya, berarti berangkat sungguh-sungguh untuk sampai pada tujuan, tapi tujuannya tidak jelas, maka itu sangat lucu. Sudah cancut tali wondo, tapi tujuannya nggak jelas. Sudah beli tiket, tapi tujuannya juga nggak jelas. Yang tidak ghairu muhaddad biqatin, tidak ditentukan dengan mendalam. Orang yang melakukan semacam ini fahadha min sya'nih ayyudayyi al-waqta wal juhda. Orang yang melakukan semacam ini menyia-nyiakan waktunya dan menyia-nyiakan tenaganya. Nyia-nyiakan waktunya, nyia-nyiakan tenaganya. Gitu. Minal mudhik, dan itu dari sangat lucu, minal mudhik dan mudhik, dan sangat lucu anajida menemukan siapa kita sayro akan sebuah perjalanan, wanas mirusa iti, dan menggulung lengan, sudah cancut, lil wusul, untuk sampai lil wusuli, untuk sampai ila hadafin ghairi wadihil ma'alimi, pada tujuan yang tidak jelas, pada tujuan yang tidak jelas, wa ghairu muhaddadin bitiqatin, dan tidak didefinisikan dengan mendalam, dengan jelas. Fahadha, maka bermula ini itu min sya'nih, dari adanya hadha, ayyudayya, untuk menyia-nyiakan apa hadha, menyia-nyiakan al-waqta, akan waktu, wal juhda, dan tenaga.
wal juhda dan tenaga. Orang sudah melakukan sesuatu tapi tujuannya tidak jelas, maka orang itu sesungguhnya lagi menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu, usaha, tapi tidak jelas, maka disebut minal mudhik, termasuk hal yang lucu, yang aneh. Anda sudah paham ini, ketika punya tujuan harus jelas. Jangan sampai buang-buang waktu yang tidak jelas. Itu nomor 1. 12 prinsip untuk merealisasikan yang nomor 2 adalah yajibu ayyakuna hadafuka waqi'iyan wa yastahiqu tahqiqi wa yastahiqu at-tahqiqo. Tujuan Anda harus realistis dan dapat direalisasikan. Nah itu. Jadi kalau punya tujuan, Anda harus tujuannya yang realistis dan dapat direalisasikan. Kalau tujuan Anda nggak realistis, nggak punya duit, bilang aku mau ke Amerika, duitnya aja nggak punya, besok hari Minggu saya mau ke Amerika, duit aja nggak punya, tiket nggak punya, kok ngomong aku besok Minggu ke Amerika. Oh, realistis nggak? Tapi kalau orang Tegal realistis, karena dia sesungguhnya ngomongnya aku besok Minggu ke Omah Rika. Nah, iya kan? Nah, Omah Rika, iya kan? Apa itu? Ya besok Minggu saya ke rumahmu. Nah realistis kan? Omah Rika. Gitu. Kalau yang aku besok Minggu ke Omah Rika ya realistis. Wong tetangganya di situ dekat. Tapi kalau ke Amerika nggak punya duit, belum punya tiket. Jadi prinsip menentukan tujuan yang kedua dari 12 itu, nomor 2, wajib ayakuna, hendaknya ada apa, hadafuka, tujuan Anda itu waqi'iyan, realistis, wayastahiku, dan dapat direalisasikan dan merealisasikan at-tahqiqo, akan ya, yang dapat direalisasikan, at-tahqiqo akan realisasi. Hal tatasawaru rajulan yajlisu bijiwari madfa'ah wa yaqulu laha a'tini daf'an u'tika hataban. Nah ini ada ungkapan ini, bahasa Arab. Dapatkah Anda bayangkan seorang pria duduk di depan perapian dan berkata padanya, beri aku kehangatan, aku akan memberimu kayu bakar. Ini bicara yang tidak realistis. Jadi ada tungku penghangat, pawon, dia belum ada airnya, belum ada apinya, dia ngomong ke tungkunya, hei tungku, beri aku kehangatan, nanti akan aku kasih kayu kamu. Dong apinya belum ada, kamu ngomong kayak gitu kan gak realistis, itu orang gila itu. Sama dengan
berdoa terus jengkelit gitu di kamar, mengharapkan kamarnya penuh dengan uang. Itu kan gak realistis. Aku pingin punya uang banyak. Kalau Allah ngasih, ya pasti dapat nih. Kunci pintu itu. Minta uang, ya Allah, uang kayak gitu doanya. Nah itu nggak realistis. Hal tata sawaru, adakah Anda membayangkan rojulan pada seseorang laki-laki ajlisu yang duduk, siapa rojul bijiwari madfa'atin, di depan tungku, di dekat perapian. Bijiwari madfa'atin, di dekat perapian. Wayakulu, dan berkata siapa rojul laha pada madfa'ah, orangnya ngomong ke madfa'ah, ke perapiannya, a'tini daf'an u'tika hatoban, berilah aku kehangatan, u'tika hatoban, maka aku akan memberimu kayu, bahan bakar, kayu bakar. Ada orang ngomong kayak gitu, realistis apa tidak? Nah, kalau nggak realistis jangan begitu. Ini katanya kalimat atini daf'an u'tika hatoban, beri aku kehangatan, aku akan beri kayu bakar. Itu disebut kalamun ghairu mantikiyun. Kalamun ghairu mantikiyin adalah ungkapan kalimat yang tidak rasional. Kalamun ghairu mantiki, kalimat yang tidak rasional. Wa ghairu waqi'i, dan tidak realistis. Kalamun ghairu mantikiin wa ghairu waqi'in, kalimat yang tidak rasional dan tidak realistis, ghairu waqi'in. Kata-kata a'tini daf'an u'tika hatoban itu kalamun ghairu mantikiin wa ghairu waqi'in, kalimat yang tidak realistis dan tidak rasional dan tidak realistis. Birahmi min kauni sahsil jalis qad haddada bid-dabti madza yurid ad-daf'a ila khatwatahu lil husul ila ma yurid kanat ghairu waqi'iyah. Ini meskipun, ini persoalannya, meskipun orang yang duduk sudah menentukan dengan tepat, sudah ditentukan dengan tepat apa yang diinginkan, yaitu kehangatan, tapi langkahnya untuk merealisasikannya tidak realistis. Orang itu tadi, orang mengatakan a'tini daf'an u'tika hatoban, dia bilang kepada tungkunya begitu, berilah aku kehangatan, aku akan beri kayu bakar. Itu sesungguhnya sudah jelas tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya mencari kehangatan, sudah jelas kan? Dan sudah duduk di depan perapian tungku. Tapi nggak realistis. Jadi walaupun tujuannya jelas, kalau nggak realistis menjadi tidak nyampe. Jadi selain jelas, realistis. Tujuannya jelas apa?
mencari kehangatan, duduk di depan perapian, udah jelas tuh. Nggak realistisnya, orang belum ada apinya sudah minta anget. Nah, gitu. Jadi orang mencari tujuan harus jelas, mencari sesuatu dengan tujuan yang jelas dan realistis. Jelas sudah tujuannya, tapi nggak realistis, nggak dapat. Contohnya tadi, birrohmi meskipun mingkaunisasi adanya seseorang al-jalis yang duduk itu qad haddada telah membatasi atau menentukan bidobti dengan jelas madza yurid apa yang ia kehendaki, ad-daf'a maksudnya akan kehangatan, illa anna khutwatahu kecuali sesungguhnya langkahnya lil husul untuk sampai alama yurid pada hal yang diinginkan, kanat ada apa khutwah, ada itu ghairu waqi'iyah, tidak realistis. Tujuannya sudah pas, mau kehangatan, tapi langkahnya tidak realistis. Karena bilang ke tungkunya atini daf'an utika khatoban. Itu. Jadi selain tujuannya jelas, tapi juga realistis. Lidha indama tuhadidu laka hadafan ma falyakun hadzal hadaf mantikiyan waqi'iyan qabilan litahqiq. Ini penting. Jadi ketika Anda menentukan ini, biarkan tujuan ini logis, realistis, dan dapat dicapai. Lidha karena itu indama tuhadidu ketika Anda menentukan, laka bagi Anda menentukan hadafan pada tujuan, hadafamma pada suatu tujuan, faliyakun maka hendaknya ada apa hadzal hadafu tujuan ini tuh ada itu mantikian logis. Tujuan ini logis, waqi'ian dan realistis. Logis, realistis, qabilan litahqiq dan dapat dicapai. Dapat dicapai. Jadi kalau Anda mencari tujuannya sudah jelas, tapi juga harus realistis. Tujuannya jelas, tidak realistis, nggak akan tercapai juga. Ar-rubah al-musta'ilah nomor 3, 12 prinsip dalam menentukan tujuan. Yang ketiga adalah ar-rughbah al-musta'ilah, hasrat yang membara, keinginan yang berapi-api. Hasrat yang membara atau keinginan yang berapi-api, membara, sungguh-sungguh ingin. Jadi nggak cuma bilang saya ingin, tapi benar-benar membara keinginan itu. Maqimatul hadafil ladzi la ta'arraqah rughbatan qawiyah musta'ilah. Inna rughbatal qawiyah hiyal oksigen alladzi tatanafasuhul ahdaf kaitahya hadzal ardi al-waqi'i. Maqimatul hadaf, apa nilai dari sebuah tujuan yang tidak tergerak oleh hasrat yang membara, yang kuat. Hasrat yang kuat adalah oksigen
yang dihirup oleh tujuan untuk hidup di landscape yang real. Jadi tujuan yang kuat menyala-nyala itu sebuah oksigen yang dihirup oleh tujuan untuk hidup di landscape yang real. Makimatul hadafi bermula sesuatu, makimatul hadafi bermula hal-hal yang menjadi nilainya suatu tujuan, alladzi la taharokata yang tidak bergerak, karena sesungguhnya hasrat yang tinggi menyala-nyala itu merupakan oksigen daripada tujuan itu sendiri. Kalau Anda punya tujuan tanpa hasrat yang menyala-nyala, biduni rubatin qawiyatin ahdaf, ini itu laisa fiha ruh, tidak akan ada nyawanya. Wal ahdaf biduni rubatin qawiyati ahdafun khamilatun maitatun laisa fiha ruh. Nah ini tujuan tanpa keinginan yang kuat adalah target mati yang tidak memiliki jiwa. Jadi kalau tujuan tidak ada hasrat yang membara, kamu senang sekali, berapi-api, itu adalah sebuah keinginan yang mati, target yang mati, yang tidak memiliki jiwa. Waladafu bermula tujuan biduni rubatin dengan tanpa hasrat yang kuat, itu adafun tujuan, khomilatun metatun target yang mati, laisa yang tidak ada via dalam ahdaf apa ruhun semangat, apa ruhun semangat. Fala buddha antakuna ruhbatuka litahqiqi hilmika ruhbatan jiasatan muntolikatan la yastatiu ahadun iqafaha bala tastatiu anta nafsaka antu waqifaha. Jadi keinginan Anda untuk mencapai tujuan atau impian Anda harus menjadi keinginan yang kuat, yang tak terkendali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya melainkan Anda sendiri untuk menghentikannya. Jadi semangat yang menyala-nyala itu kalau bisa, tidak ada orang yang bisa menghentikannya kecuali diri Anda sendiri.
Fala budda maka wajib tantakun hendaknya ada paruhbatuka keinginan anda, hasrat anda ditahqiqi hilmika untuk merealisasikan mimpi anda itu ruhbatun jiyasyiatun, keinginan yang kuat, muntolikotun yang tidak terkendali. Nah, gitulah bahasa yang paling kuat, yaitu la yastatiu, yang tidak mampu siapa adun seseorang ikofaha akan menghentikannya, bal tastatiu tetapi anda mampu, balatat tastatiu tetapi anda tidak mampu, antaya anda nafsaka pada diri anda antuakifaha untuk menghentikannya. Jadi balatas tatiu hanya anda yang tidak mampu, nafsaka pada diri anda antuakifaha untuk menghentikannya. Jadi seseorang latas tatiku ahadun ikofaha, orang lain untuk menghentikan tujuan itu tidak akan mampu. Anda sendirilah yang mampu menghentikan tujuan itu. Nah, inilah kajian kita yang ke-71 tentang prinsip-prinsip yang 12 untuk merealisasikan tujuan. Kita telah mengkaji 3. Yang pertama adalah hadid jayyidan madza turid, tentukan dengan baik apa yang Anda inginkan. Nomor 2 adalah ya jibu ayyakuna hadafuka waqi'iyan wa yastahiqu tahqiq, hendaknya tujuan itu ada realistis dan bisa direalisasikan. Nomor 3 adalah ar-ruhbah al-musta'ilah, keinginan yang menyala-nyala. Inilah 3 dari 12. Kita lanjutkan yang keempat dan seterusnya besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.